teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Penjaga Makam. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Aku benar-benar panik. Aku berusaha mengangkat salah satu tanganku yang menyentuh kain kafan itu di dalam makam yang sempit tersebut. Tubuhku bergetar hebat, bahkan keringat dingin pun muncul dari seluruh tubuh. Mayat itu menggeliat-geliat tepat di depanku. Sepertinya aku adalah tamu yang tidak diundang di sini, karena ini adalah makamnya, sebuah makam yang dipersiapkan untuknya sebagai rumah terakhir baginya. Namun, dia merasa tidak rela ada orang lain dan terbaring di makam yang sama dengannya. Sehingga dia bergerak dan mencoba untuk mengusirku karena aku menempati makam yang tidak seharusnya. Raut wajahku kini benar-benar pucat. Aku seperti ingin menangis di tempat itu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Mayat itu terus-menerus memiringkan tubuhnya, hingga akhirnya tubuh yang awalnya miring ke arah kiri kini miring tepat ke arahku. Lalu, tidak lama kemudian, mulutnya yang masih tertutup oleh kain kafan dengan tali pocongnya yang masih terikat, tiba-tiba terbuka. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu dengan tubuhnya yang tertutup oleh kain kafan itu. Aku bisa dengan jelas melihat bagaimana mulutnya bergerak dari dalam kain kafan tersebut. Mulutnya terbuka lebar. Dia seperti berusaha keluar dari kain kafan yang menutupi dirinya. Namun tampaknya tidak bisa dia lakukan karena tubuhnya terikat oleh tali pocong yang mengikatnya. Tolong. Mayat itu seperti berusaha mencoba berbicara kepadaku. Bahkan tubuhnya yang menggeliat semakin lama semakin kuat. Dia seperti mengusirku agar aku pergi dari sini. Tubuhku yang masih kaku, aku coba gerakkan sebisa mungkin. Di dalam hatiku aku bergumam, kenapa aku mendapatkan pengalaman seperti ini di malam pertamaku. Ayolah, bergeraklah. Aku takut dengan mayat itu, aku takut. Aku terus-terusan bergumam. Hingga akhirnya, tepat ketika mayat yang dibungkus kain kafan ingin mendekatiku, aku tiba-tiba berteriak. Bersamaan dengan tubuhku yang kembali bisa digerakkan, aku benar-benar ketakutan akan hal tersebut, sehingga aku langsung berdiri dan naik ke atas dengan tubuhku yang kini kotor, akibat tanah makam yang mengotori tubuhku pada saat itu. Aku langsung berlari. Aku benar-benar ketakutan atas apa yang aku lihat. Semuanya seperti tidak masuk akal bagiku. Hantu wanita buta, tangan yang melayang, tubuhku yang tiba-tiba berpindah tempat, juga mayat yang tiba-tiba muncul di sebelahku. Semuanya benar-benar tidak bisa aku cerna oleh akal sehatku sekarang. Aku takut, benar-benar ketakutan. Aku berlari tunggang-langgang meninggalkan blok C tepat di mana dua makam kosong itu berada. Aku harus kembali ke ruang CCTV atau ke mes untuk bersembunyi. Aku tidak bisa apabila aku harus bertemu dengan mereka seperti ini setiap malam. Pemakaman Bukit Indah yang seharusnya indah untuk dilihat, ini mendadak menyeramkan ketika malam. Pemakaman tersebut terlihat sangat gelap, apalagi aku pada saat ini tidak bisa memakai senter karena senter dan peralatanku ada di dalam ruangan CCTV. Di tengah-tengah ketakutanku, kakiku tersandung salah satu batu nisan yang ada di sana. Aku bahkan sampai terjatuh dan terguling di jalan akibat hal tersebut. Aku mengernyit kesakitan
Kakiku sepertinya luka dan berdarah akibat menyentuh jalan. Aku hanya bisa menahan rasa sakit ini dan berusaha bangkit kembali setelah aku terjatuh. Meskipun tepat ketika aku bangun, aku kembali melihat sesuatu yang menakutkan yang menjadi awal dari ketakutanku pada malam ini. Sesosok hantu wanita yang buta, yang kini memperlihatkan wajahnya dengan jelas di dekatku ketika aku berusaha bangun. Dia jongkok, dengan bajunya yang putih dan rambutnya yang terurai panjang hingga menyentuh tanah. Dia menatapku dari dekat, dengan kedua matanya yang menghilang, dan hanya ada sebuah titik hitam di kedua matanya. Namun, di antara titik hitam itu, keluar sebuah darah segar berwarna merah kehitam-hitaman yang mengucur dari kedua matanya. Tentu saja, hal itu membuatku secara tidak langsung melihatnya dari dekat, bukan dari layar CCTV yang tadi aku lihat. Dia hanya menatapku, lalu kemudian dia memiringkan kepalanya. Terlihat rambut panjangnya kini terurai dan menutupi sebagian wajahnya yang menyeramkan itu. Apalagi dia secara perlahan mengangkat tangannya seperti ingin memegangku pada saat itu. Hal itu tentunya membuatku mundur. Aku mencoba menggerakkan badanku agar bisa menjauhi wanita itu. Lalu, tidak lama, aku berbalik dan berdiri meninggalkan wanita itu di sana. Rupanya, aku secara tidak sadar masuk ke blok D, tempat di mana wanita itu berada. Rasa takutku yang begitu dalam membuatku tidak bisa menentukan arah ketika aku berlari. Kenapa di pemakaman ini begitu menyeramkan? Gumamku. Apakah semua pemakaman ini seperti ini? Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku sambil berlari ke arah mes dan ruang CCTV yang ada di tengah-tengah pemakaman. Suasana pemakaman yang gelap membuatku hanya bisa berlari dengan patokan sebuah titik kecil di ujung sana, yang merupakan lampu penerang dari ruang CCTV dan mes yang akan aku tuju. Aku takut. Aku segera ingin sampai ke ruang CCTV dan menguncinya dari dalam. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di luar sana. Lebih baik aku tidur dan kembali bangun di pagi hari daripada aku harus ketakutan seperti ini. Makam di malam hari secara perlahan berubah seperti banyak sekali mata merah yang menyala dan mengawasiku sekarang dari dalam kegelapan. Bahkan di salah satu titik cahaya di blok B, tepatnya di salah satu makam yang terang oleh lampu solar panel yang ada di atasnya, aku bisa dengan jelas melihat ada seseorang yang berdiri begitu saja di bawah lampu yang sedang meneranginya. Dia hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatapku dari kejauhan yang kini sedang berlari ke arah ruang CCTV dan mes sendirian di tengah malam. Aku baru merasakan pengalaman ini. Pengalaman yang mengerikan, dan mungkin saja hal ini yang diucapkan oleh bapak kepada ibu ketika dia pulang ke rumah. Perasaan dirinya yang ketakutan juga dibayangi oleh mereka yang tinggal di tempat ini, membuat dirinya selalu mengeluh ketika dia awal-awal bekerja di tempat ini. Tinggal beberapa langkah lagi, aku sampai di ruang CCTV. Aku semakin mempercepat langkah kakiku sekarang. Nafasku yang tersengal-sengal, terengah-engah tidak aku pedulikan. Aku ingin segera sampai di sana karena aku ketakutan. Namun, aku sadar akan sesuatu. Tepatnya ketika aku membuka ruangan CCTV itu. Ruangan itu rupanya terkunci dari dalam. Seperti yang dikatakan oleh Jajang ketika ruangan itu dikunci dari dalam. Tidak ada siapapun yang bisa membukanya dari luar, dan hal itu kini terjadi kepada aku. Aku lemas sekarang. Aku tidak bisa menyembunyikan diriku di tengah-tengah pemakaman yang menyeramkan ini. Hanya ini satu-satunya tempat bagiku untuk bersembunyi.
Aku tidak bisa mencari tempat lain, kecuali aku seketika berbalik dan melihat mes yang tertutup rapat di dekatku. Dengan kondisi panik, aku langsung berlari ke arah mes itu dan mengetuk pintu yang ada di depanku. Hanya ini yang bisa aku lakukan sekarang. Aku harus bisa segera masuk ke dalam sana, karena kalau tidak, aku harus siap semalaman suntuk di luar hingga pagi tiba, di tengah para mayat juga para hantu yang muncul di hadapanku sepanjang malam. Buka pintunya. Ari, Jajang, Wawan, tolong buka pintunya. Aku ingin masuk. Aku dikejar-kejar oleh hantu wanita. Tolong buka pintunya. Aku mengetuk pintu tersebut. Namun sepertinya tidak ada jawaban dari dalam sana. Entah memang mereka tidur atau sengaja tidak menghiraukan aku yang sedang mengetuk pintu pada saat itu. Aku yang panik, tiba-tiba langsung memukul pintu itu, menendangnya beberapa kali, bahkan melemparkan kursi kecil di depan mes agar mereka bisa membukanya. Aku berteriak-teriak, mencoba untuk membangunkan mereka agar mereka bisa membiarkan aku masuk. Aku sudah pasrah. Aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin menyerah dan ingin pulang. Tapi apabila aku meninggalkan tempat ini, aku sudah mencoreng kepercayaan ibu sebagai pengganti bapak di tempat ini. Aku beberapa kali menoleh ke arah kiri dan kanan. Pemakaman yang gelap itu semakin lama semakin menyeramkan. Bahkan, tolong, keluarkan aku dari... Aku semakin panik. Aku memukul-mukul pintu itu semakin keras. Suara wanita itu kini terdengar lagi. Suara dari hantu wanita buta yang mengikutiku dari tadi. Aku terus-menerus memukul-mukul pintu mes karena aku tidak bisa kembali ke ruang CCTV. Hingga tepat ketika memukulnya yang keempat kali, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang membukakan pintu untukku. Lalu tidak lama kemudian, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan menarikku untuk ke dalam sana sebelum akhirnya pintu itu tertutup rapat kembali dan seseorang yang menarikku lalu menguncinya kembali dari dalam. Nafasku terengah-engah. Aku hanya bisa duduk di dalam sambil menyandarkan tubuhku ke dinding. Ada sebuah perasaan lega ketika aku masuk ke dalam mes ini. Rasa takutku yang memuncak kini mulai mereda secara perlahan-lahan. Dan terlihat ada beberapa orang yang berdiri menatapku pada saat itu. Ari, Jajang, bahkan Wawan kini terlihat sedang berdiri dan menatapku yang sedang ketakutan di dekat pintu mes. Apakah kamu tidak ngasih tahu si Ijal kalau wanita Blok D tidak boleh diganggu? Wawan yang berdiri di dekat pintu kamarnya terlihat sangat marah kepada Jajang pada saat itu. Jajang pun yang mungkin mengetahui tentang kejadian ini hanya bisa meminta maaf kepada dirinya. Dia mengangkat tangannya ke arah Wawan dan memberikan gestur seperti meminta maaf kepadanya pada saat itu. Sedangkan Ari, dia berlari ke arah dapur, membawa satu gelas air hangat dan memberikannya kepadaku untuk aku minum. Sudah, Jajang mungkin lupa Wan, jadi si Ijal kena teror wanita Blok D. Apalagi dia mungkin tidak terbiasa, tidak sepertiku yang dulu bekas penggali makam di TPU kampung, kata Ari yang mencoba menenangkan mereka berdua. Besok kita kasih tahu lagi peraturan-peraturan tidak tertulis di pemakaman ini, juga apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja. Seperti halnya kalian berdua yang mendapatkan hal yang sama ketika kalian berdua masuk dan diberitahu oleh Pak Acep dulu. Ari yang mencoba menenangkan Jajang dan Wawan akhirnya menoleh kepada aku. Sudah, anggap saja ini adalah ujian pertamamu, Jal. Memang jaga makam itu ya seperti ini.
pasti ketemu hal-hal seperti itu. Aku juga dulu ketika masuk diberitahu oleh Wawan dan Jajang tentang hal ini, tentang wanita Blok D yang sering kali muncul dengan wajahnya yang cantik. Namun karena aku diberitahu lebih awal, aku tidak mengusik dirinya ketika dia menampakkan dirinya di makamnya sendiri ketika sore. Aku yang pada saat itu ketakutan secara tidak sadar berkata sambil menggerutu, "Cantik bagaimana? Matanya buta begitu sambil mengeluarkan darah lagi." Hal itu tiba-tiba membuat mereka semua terdiam. Bahkan Jajang dan Wawan pun saling bertatapan satu sama lain. "Ah, masa Jal? Aku yang membantu Pak Acep yang makamin itu mayat setahun ke belakang ketika muncul lagi di Blok D. Aku belum pernah lihat lagi wajahnya yang seperti diomongkan olehmu, Jal," jawab Wawan yang merasa heran atas apa yang aku lihat. "Perasaan hantu yang ada di sini itu normal semua. Tidak ada yang menakutkan seperti itu," jawaban dari Wawan. Kini membuatku terdiam. Tubuhku yang masih bergetar hebat karena rasa takutku yang masih belum hilang hanya bisa membuatku kembali berpikir atas apa yang terjadi. Apakah mereka tidak tahu tentang hantu wanita buta ini? Gumamku. Aku menatap mereka semua yang masih terheran-heran atas apa yang aku ucapkan, dan aku sempat berpikir kembali dengan catatan bapak yang aku tinggalkan di ruang CCTV, di mana di sana ada 2 gambar yang bapak gambar di 2 halaman kertas di buku itu. Sosok wanita dengan wujud yang berbeda yang bapak gambar di 2 halaman, dan mungkin saja itu adalah wujud yang sama, dan dia akan berubah dengan menyeramkan ketika disapa oleh manusia. Mereka mungkin saja tidak tahu akan hal ini, karena mereka sudah diberitahu lebih awal, sehingga mereka tidak pernah mengalami apa yang terjadi kepadaku. Namun, kenapa Bapak tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada mereka, dan membiarkan mereka hanya mengetahui sebagian dari apa yang dia ketahui? Aku yang tertunduk sambil melamun tentang hal itu tiba-tiba dikejutkan oleh Ari yang jongkok dan menepuk pundakku dengan sangat keras. Jangan melamun," katanya. Aku yang tersadarkan tiba-tiba langsung mengangkat kepalaku pada saat itu. "Sudah, daripada kamu melamun, kamu sekarang tidur, karena besok ada jadwal bersih-bersih di Blok A. Para orang-orang kaya itu suka komplain kalau makam keluarganya kotor, sehingga harus selalu dibersihkan secara rutin," kata Ari sambil sedikit tersenyum. Jajang yang mendengar hal itu hanya mengangguk, sedangkan Wawan dia langsung kembali ke kamarnya tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku hanya mengangguk dan berdiri dengan rasa takutku yang masih belum hilang sepenuhnya. "Sudah, jangan dipikirkan. Besok-besok kalau ketemu lagi dengan wanita itu, hiraukan saja ya. Karena selain wanita itu, ada hal-hal lain yang harus kamu ketahui besok. Dan itu harus kamu ketahui agar kamu tidak mengalami hal yang mengerikan ini lagi." Akhirnya, Jajang dan Ari kembali masuk ke kamar masing-masing, dan aku juga kini berada di dalam kamar. Tepatnya, kamar bekas bapak yang kini aku tempati pada saat itu. Kamar itu begitu hening. Kamar tanpa jendela membuat semua suara dari luar tidak terdengar, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar detik jam bergerak di sudut kamar. Sudah jam 2 pagi rupanya. Aku mengalami hal yang mengerikan semalaman ini hingga tidak sadar bahwa sekarang sudah masuk ke subuh. Aku langsung melemparkan tubuhku ke arah kasur yang ada di ujung kamar, mencoba menenangkan pikiranku atas apa yang terjadi di malam ini. Rasa capek, lemas, takut, khawatir, sedih, dan semuanya masih berkecamuk di dalam diriku. Seumur hidupku, baru kali ini aku merasakan hal yang menakutkan seperti ini. Tubuhku yang sudah lelah secara tidak langsung membuatku terpejam di kasur yang empuk dan hangat itu. Mungkin tidur
adalah satu-satunya cara agar aku bisa melupakan semua yang terjadi di malam ini. Dan besok, aku akan menghindari hal-hal seperti itu lagi. Karena aku tidak mau mengalami teror yang mengerikan itu lagi ketika aku sedang bekerja di tempat ini. Gelap, semuanya mendadak gelap. Secara tiba-tiba aku berada di sebuah ruangan yang gelap di mana di sana sangatlah sempit. Di mana aku? Gumamku. Aku tidak tahu ada di mana sekarang. Apakah ini mimpi ataukah aku berpindah tempat lagi seperti tadi? Yang pasti, ketika aku sadar bahwa aku berada di tempat yang berbeda, aku melihat sesuatu di ujung ruangan gelap itu. Sebuah cahaya muncul dari atas dan menerangi mereka. Dua orang manusia yang sedang berdiri dan duduk dengan posisi tubuhnya yang menghadapku pada saat itu. Seseorang yang duduk itu adalah sesosok wanita, berambut panjang dengan baju putih panjang yang berlumuran darah. Lalu, tidak lama kemudian, ada sesosok kakek tua yang memakai baju pangsi panjang berwarna hitam dengan rambutnya yang putih, wajahnya yang keriput, dengan sorot matanya yang tajam ke arah wanita tersebut. Dia memakai kalung akar pohon di lehernya, seperti dukun-dukun yang sering aku lihat di layar TV. Dia mengelilingi wanita itu dengan membawa dua pisau kecil yang nampak berkarat. Mulutnya menyeringai di tengah sosok wanita itu yang tertunduk. Wanita itu tampaknya ketakutan. Dia hanya bisa terdiam dan tertunduk ketika kakek tua itu mengelilinginya. Entah apa yang dilakukan oleh kakek tua itu. Dia terus-menerus mengelilinginya tanpa henti. Hingga akhirnya wajah dari wanita itu terangkat dan aku bisa dengan jelas melihat wajah dari wanita tersebut. Sesosok wajah yang aku kenal, yaitu wanita dari Blok D yang aku tegur di sore itu. Wajahnya yang nampak cantik itu menatap kakek tua tersebut tanpa ekspresi. Lalu secara tiba-tiba, dua pisau kecil yang dia pegang dia tancapkan ke kedua bola matanya secara bersamaan. Wanita itu meronta-ronta kesakitan. Darah merah mengalir deras melewati wajahnya yang cantik itu dari arah matanya. Dia seperti berteriak dengan keras, namun suaranya tidak terdengar sama sekali olehku. Aku yang melihat pemandangan itu hanya bisa memalingkan wajahku sambil menutup mata. Aku tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Tubuhku mendadak mual, aku ingin muntah, namun tidak bisa aku lakukan. Kakek tua itu tertawa. Dia seperti kegirangan ketika dua pisau kecilnya tertancap ke arah dua bola matanya yang indah itu. Sedangkan aku masih tidak bisa melihatnya. Aku masih memalingkan wajahku ke arah kiri. Apalagi ketika dia tertawa, tiba-tiba tubuhnya seperti terlepas. Kedua kakinya, kedua tangannya, badan dan kepala yang terlepas begitu saja dan melayang mengelilingi wanita itu dengan tertawanya yang keras. Butuh waktu beberapa menit hingga aku bisa membuka mataku kembali di saat suara tawa dari kakek tua itu menghilang secara perlahan. Namun, tepat ketika aku membuka mata, Tolong aku. Tepat beberapa sentimeter dari wajahku, ada sebuah wajah muncul. Wajah dari wanita buta itu dengan darah yang mengucur deras dari wajahnya. Wajahnya yang menyeramkan terlihat sangat jelas. Aku bisa melihat bagaimana darahnya yang mengucur dari arah mata hingga ke pipi dan menetes ketika sampai ke arah dagu. Benar-benar menyeramkan ketika melihatnya dari dekat. Aku ingin berteriak, tubuhku syok melihat dia tiba-tiba muncul di dekatku. Tiba-tiba pandanganku berubah.
Aku tiba-tiba terbangun karena aku jatuh dari kasur. Seketika itu, aku membuka mataku dan kulihat langit-langit kamar yang menjadi ruanganku di mes pada saat itu. Tubuhku benar-benar basah oleh keringat. Aku seketika duduk dengan salah satu tanganku yang memegang kepala. Aku pusing atas mimpi itu. Aku tidak tahu siapa mereka dan pesan apa yang sedang mereka berikan kepadaku tentang mimpi tersebut. Hampir 10 menit aku duduk di sana, mencoba merenung atas kejadian yang aku alami pada malam itu. Terutama sesosok wanita yang ditulis oleh Bapak sebagai hantu wanita buta, yang terus-menerus meminta tolong agar dirinya bisa keluar dari pemakaman ini. Entah apa maksudnya, namun tepat aku akan beranjak berdiri dari kasur, tiba-tiba, astaga, aku kembali dikejutkan oleh tulisan merah darah di dinding. Sebuah tulisan yang menakutkan di dinding kamar yang isinya adalah, "Kita semua harus keluar dari tempat ini termasuk kamu. Karena jiwa kita semua tidak aman selama dia masih ada di tempat ini. Karena dia akan selalu mengganggu kita, para jiwa yang sudah meninggal, dan kamu, manusia yang masih hidup hingga nyawamu menghilang."